Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chelsea Sabel. Saya siswi dari SMK Negeri 2 Bukit Tinggi dan saya berjurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Jadi pada video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai siklus akuntansi dagang dengan menggunakan metode perpektual. Video ini saya buat untuk menunaikan tugas sekolah saya, sekaligus membantu teman-teman yang sedang belajar mengenai akuntansi dagang. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami ya. Sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Yuk kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Dadah. Jadi untuk memulainya, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa saja sih siklus akuntansi dagang. Jadi, siklus akuntansi dagang dengan menggunakan metode perpetual ini terbagi menjadi 8. Yang pertama itu adalah mencatat transaksi dari dokumen ke jurnal khusus. Yang kedua, mencatat transaksi ke buku besar pembantu utang dan piutang. Yang ketiga, mencatat transaksi pembelian dan penjualan ke kartu persediaan. Yang keempat, memposting jurnal khusus ke buku besar lalu membuat neraca saldo. Yang kelima, membuat penyesuaian. Yang keenam, membuat neraca lajur. Yang ketujuh, membuat laporan keuangan. Yang kedelapan, membuat jurnal penutup dan neraca setelah penutupan. Jadi, untuk siklus dagang ini saya akan membaginya menjadi 3 part. Jadi part yang pertama ini saya akan membahas atau menjelaskan poin nomor 1, 2, 3, dan 4. Untuk part yang kedua, saya akan menjelaskan poin yang ke-5 dan ke-6. Untuk part yang ketiga, saya akan membahas poin yang ke-7 dan ke-8. Jadi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Sebelum kita membahas tentang siklusnya, kita harus membaca terlebih dahulu mengenai informasi dan kebijakan perusahaan. Untuk identitas perusahaannya bisa dilihat di layar saja. Dan perusahaan bergerak dalam bidang usaha jual beli beras. Perusahaan ini membeli barang secara tunai dan kredit dari beberapa importir di Bukit Tinggi dan menjualnya secara tunai dan kredit. Untuk kebijakan akuntansinya, yang pertama ada umum. Yang A, periode akuntansi dimulai dari tanggal 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024. Untuk tutup bukunya dilakukan setiap akhir tahun. Yang C, pembukuan dilakukan setiap akhir tahun dengan menggunakan neraca saldo. Yang D, pencatatan persediaan dibuat dengan metode FIFO, first in first out dengan pencatatan perpektual. Maksud dari FIFO ini adalah barang yang pertama masuk harus pertama juga keluar. Jadi atau lainnya, barang yang pertama kita beli harus pertama yang kita jual. Untuk E, jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat semua transaksi yang terjadi di perusahaan kita. F, transaksi menggunakan mata uang rupiah. G, pencatatan laporan keuangan pada laba rugi. Perusahaan menggunakan single step model. Maksudnya adalah laporan laba rugi ini untuk pendapatannya tidak dipisahkan antara pendapatan usaha dan pendapatan non-usaha. Begitu juga dengan beban. Beban tidak dipisahkan antara beban usaha dengan beban non-usaha. Yang H, pencatatan laporan keuangan pada neraca. Perusahaan menggunakan penulisan secara stafel. Maksudnya ini adalah pencatatannya itu dilakukan secara ke bawah, bukan ke samping. Yang kedua, pembelian. A, setiap pembelian akan diperhitungkan PPN masukan atau fed-in 11% dari nilai pembelian. Yang B, setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan PPN masukan. Yang C, termin pembayarannya adalah net 30. Pada pembelian ini saya tidak menggunakan diskon, serta termin pembayarannya adalah net 30, berarti batas pembayarannya adalah 30 hari. Dan yang ketiga, pengeluaran kas. Pengeluaran kas di atas 1 juta dilakukan dengan cek.
Dan yang B, setiap pengeluaran cek harus didukung dengan bukti pengeluaran kas atau BKK. Yang C, setiap pengeluaran kas sebesar 1 juta atau kurang dilakukan dengan dana kas kecil atau voucher kas kecil. Yang D, sistem pencatatan kas kecil menggunakan metode fluktuasi. Maksudnya adalah metode fluktuasi ini dananya tidak sama dengan saldo awal sebelumnya, dapat berubah menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Yang keempat, penjualan. A, setiap penjualan akan diperhitungkan PPN keluaran atau VAT out 11% dari nilai penjualan. Yang B, setiap retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan PPN keluaran atau VAT out. Yang C, termin pembayarannya 2/10 net per 30. Jadi, di penjualan ini mendapatkan diskonnya sebesar 2% yang bisa didapatkan selama 10 hari tanpa menghitung tanggal transaksinya. Jadi misalnya dihitungnya dari nanti kita bahas saja di soal ya, atau di transaksi. Jadi netnya 30. Jadi batas pembayarannya juga 30 hari. Yang D, barang yang diantar ke alamat ongkos kirim ditanggung oleh pelanggan. Jadi di sini memakai freight collected. Jadi ini dikategorikan menjadi pendapatan oleh si penjual. Yang kelima, penerimaan kas. Yang A, setiap penerimaan kas dilakukan dengan cek. Yang B, dana perusahaan disimpan dalam rekening nomor ini. Jadi kasnya disimpan di Bank BNI Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 15 Bukit Tinggi. Jadi segitu saja informasi dan kebijakan perusahaan. Selanjutnya kita masuk kepada transaksi atau siklusnya. Tertera daftar akun. Daftar akun ini membantu ketika kita ingin membuat akun baru atau akunnya belum ada, kita bisa lihat di sini. Dan kita bisa lihat istilah akuntansinya apa, bahasa yang biasanya apa, nomor akunnya apa. Jadi kita masuk ke trial balance. Di sini trial balance-nya sudah ada yang kita dapatkan pada periode sebelumnya. Di sini ada list, customer list. Customer list ini adalah pelanggan kita. Sedangkan supplier list ini adalah tempat kita membeli barang dagangan kita. Account receivable balance list ini adalah saldo piutang pada periode sebelumnya yang belum dibayarkan. Kalau yang account payable balance list ini saldo utang yang belum dibayarkan pada periode sebelumnya, berarti yang tersisa pada periode sebelumnya. Inventory list ini adalah sisa dari barang dagangan kita atau persediaan yang tersisa. Jadi untuk account receivable, account payable, dan inventory ini saldonya harus sama dengan yang di trial balance. Misalnya ini account receivable-nya kan 20 juta. Jadi di sini harus sama juga 20 juta. Dokumen yang pertama saya ambil itu adalah jurnal pembelian atau purchase journal. Jadi untuk menentukan ini adalah pembelian atau tidaknya, kita bisa dengan dua cara. Yang pertama, kita bisa lihat judul di atas. Kalau pembelian berarti yang di atas ini adalah nama toko orang tersebut atau nama toko tempat kita membeli. Yang kedua, dengan cara kita melihat kopi. Kenapa ada kopi di sini? Karena saat kita melakukan pembelian, maka orang tersebut akan membuat faktur.
dan yang asli dipegang oleh toko tersebut, sedangkan yang kopi diberikan kepada perusahaan kita. Di faktur pembelian ini, di sini kan ada syarat pembayarannya N/30, artinya batas pembayarannya 30 dan ini tidak ada diskonnya. Dan syarat pengirimannya FOB destination point, yaitu adalah untuk biayanya ditanggung oleh si penjual. Jadi bukan si pembeli yang menanggung beban angkutnya. Jadi ditanggung oleh si penjual. Jadi FOB destination point ini ditanggung oleh si UD Pelangi, bukan UD Chelsea. Jadi freight collected-nya tidak diisi. Langsung saja kita buatkan ke jurnalnya. Ini masuk ke jurnal purchase, jurnal atau jurnal pembelian. Kita masuk ke sini. Tadi di tanggal 16, jadi kita buat tanggal 16. Tadi nama dokumennya FB 002. Jadi kita buat di sini FB 002. Lalu di sini kita lihat tadi nama tokonya adalah UD Pelangi. Jadi kita buat UD Pelangi. UD Pelangi. Lalu kita mengisi merchandise inventory-nya. Kenapa merchandise inventory? Karena kita memakai metode perpetual. Jadi purchase itu diganti dengan merchandise inventory. Jadi kita ambil, kita buat sama dengan dulu karena kita bisa ambil dari nilainya, bisa ambil dari dokumen saja. Lalu kita lihat di sini yang kita ambil adalah subtotalnya. Kita enter. Lalu di fed in ini juga bisa kita ambil di sini. Dan untuk account payable-nya bisa kita menggunakan rumus sum kayak gini, atau juga bisa kita gunakan dengan mengambil dokumen saja seperti ini. Dan setelah itu kita sudah mendapatkan hasilnya, dan di sini ada rekapitulasi. Ini membantu kita untuk mempermudah memasukkan atau memposting ke buku besar, serta kita bisa melihat balance antara debit dan kredit. Jadi ini mempermudah sekali ya. Setelah kita membuat jurnal khususnya, sekarang kita masuk ke buku besar pembantu utang. Kenapa masuk ke buku besar pembantu utang? Karena di sini kita berhubungan dengan account payable. Pada tanggal 16 ini kita berhubungan dengan account payable. Jadi kita harus masuk ke buku besar pembantu utang. Jadi tanggal 16 UD Pelangi. Di sini kan udah ada kartu UD Pelangi, jadi kita buat tanggal 16. Di sini dia melakukan, pada jurnal purchase ini kan dia melakukan pembelian. Jadi otomatis di keterangannya adalah atau description-nya adalah purchase atau pembelian. Ref-nya adalah kita isi dengan nomor dokumen. Kita isi dengan FB 002. Lalu karena pada saldo normal account payable kan di kredit. Jadi di sini kan dia melakukan pembelian. Pembelian itu saldonya di kredit di sini kan. Otomatis pada buku besar pembantu utangnya kita buat juga di kredit, karena pada jurnal khususnya letak account payable-nya adalah di kredit. Jadi kita isi ini pada tanggal 16 ya, berarti yang 16.095.000. Setelah itu pada kolom balance-nya kita cari, karena account payable itu bertambahnya di kredit. Jadi kita ambil yang balance-nya dulu. Kita tambahnya di kredit, kurangnya dengan debit.
karena saldo normal akun payable di sebelah kredit. Jadi dapat untuk saldo utang UD Pelangi adalah 14.818.500. Setelah kita mengisi buku besar pembantu utang ini, jangan lupa untuk mengisi checklist atau menandakan kita sudah memposting dia ke buku besar pembantu utang atau piutang. Jadi kita harus isi dia dengan checklist. Kita isi dia dengan checklist. Dan setelah itu baru kita, setelah dari buku besar pembantu utang ini, baru kita masuk ke inventory. Dia berhubungan dengan persediaan kita. Jadi dia di tanggal 16 FB 002 purchase. Kita lihat di dokumen ini itemnya B001 ya, kita lihat di dokumen B001 nya sebanyak 50, jadi 50 kita buat 50 kita lihat harganya di sini 140.000. Jadi untuk amonnya kita cukup kalikan saja. Segitu. Jadi untuk kolom yang di balance-nya ini kita harus memindahkan yang persediaan yang ada di atas dulu, yang tanggal sebelumnya. Itu dipindahkan saja. Dan setelah sudah kita pindahkan saldo-saldo sebelumnya atau persediaan sebelumnya, maka kita harus buat kolom baru untuk transaksi tanggal 16 ini. Karena apa? Karena kita baru membeli persediaan barang dagang. Jadi kita harus membuatnya yang baru. Udah kayak gini. Kenapa masuknya di kolom in? Karena dia kita melakukan pembelian otomatis, perusahaan kita bertambah. Jadi ini adalah masuk. Sedangkan nanti kalau dijual dia akan out atau keluar. Lanjut, setelah kita masukkan ke inventory yang pertama atau barang yang pertama atau B001, sekarang kita masukkan pembelian tanggal 16 itu ke inventory card 2 atau barang yang kedua atau B002. Jadi kita buat dulu di sini tanggal 16 FB 002 kita melakukan purchase atau pembelian. Kita lihat di dokumen untuk B002 ini unit yang dibeli berapa unit atau berapa buah. Ini kita lihat untuk B002 sebanyak 50. Jadi kita ambil inventory yang kedua. Kita catat di sini sebanyak 50. Kita ambil aja dari dokumen. Setelah itu, untuk harganya juga bisa kita lihat dari dokumen. Untuk harga B002 atau Berasania ini adalah 150.000. Jadi kita buat di inventory 2 ini adalah 150.000. Setelah itu kita bisa kalikan saja dari sini. Dan di kolom balance-nya ini kita jangan lupa untuk memindahkan saldo persediaan yang ada sebelumnya, yang dari 275 ini. Jadi kita pindahkan dia ke bawah.
Kita pindahkan semuanya yang kolom 2 ini. Setelah itu, karena kita melakukan pembelian, kalau dengan metode seperti metode FIFO dan LIFO, itu kita akan membuat kolom baru untuk pembelian. Karena setiap barang yang kita beli itu harus kita pisah. Di ini kita pindah lagi. Ini terakhir untuk tahap-tahap membuat faktur pembelian. Jadi ada yaitu. Jadi kita lanjut ke transaksi kedua. Di sini saya akan menjelaskan nota kredit atau retur pembelian yang berhubungan dengan transaksi yang sebelumnya yang saya kerjakan. Kenapa ini dikatakan sebagai retur pembelian? Karena yang bisa kita lihat dari judul toko atau nama toko yang di atas ini adalah nama toko tempat kita membeli barang, UD Pelangi. Jadi kenapa nota kredit? Kenapa tidak nota debit? Jadi pada nota kredit ini, pada saat kita melakukan pengembalian barang, kita akan memberikan atau mengembalikan barang dan disertakan dengan nota debit. Dan setelah itu UD Pelangi ini akan memberikan atau memberikan barang atau memberikan sejumlah uang disertakan dengan nota kredit. Jadi yang tersedia atau yang ada di perusahaan kita cuma nota kredit. Yang nota debitnya sudah dipegang oleh UD Pelangi. Jadi nota kredit ini sudah masuk. Jadi nota kredit ini masuknya ke jurnal umum atau general jurnal. Jadi langsung aja kita buat jurnalnya kayak gimana. Ini kita buat tanggalnya, kita buat nomor akunnya NK100. Lalu pada jurnalnya ini, yang pertama, karena kita melakukan pembeliannya sebelum yang tadi dengan cara kredit, maka kita memiliki akun payable atau utang usaha. Jadi karena kita mengembalikan barang, otomatis utang usaha kita menjadi berkurang. Karena utang akun payable itu saldo normalnya di kredit, maka untuk kalau dikurang maka saldonya menjadi di debit. Jadi kita buat akun payable. Setelah itu, yang kita returkan adalah barang dagang yang kita jadikan persediaan barang dagang kita. Otomatis persediaan dagang atau merchandise inventory kita menjadi berkurang. Jadi saldo normal merchandise adalah di debit, kalau berkurang di kredit. Jadi kita buat dia di bagian kredit. Kita buat merchandise. Lalu ketika kita melakukan faktur atau melakukan pembelian, kita kan sudah dihitung dengan pajaknya, sudah dihitung juga dengan pajaknya. Otomatis pajak kita saat meretur ini harus juga dikembalikan, karena sebagian barangnya sudah kita kembalikan, otomatis harus juga dikembalikan. Saldo normal VAT ini itu adalah di debit. Jika dikurangkan berarti kita letakkan di kredit. Lalu untuk saldo akun payable ini kita bisa lihat di dokumen saja. Kita ambil dokumen saja. Untuk saldo akun payable-nya kita ambil yang jumlah total dari yang barang dengan VAT in. Lalu untuk merchandise inventory-nya ini kita ambil dari subtotal saja. Dan VAT in-nya kita ambil juga dari dokumen. Ini yang PPN 11% kita ambil 126.500.
Setelah dari jurnal ini, kita lanjut ke buku besar pembantu utang karena dia berhubungan dengan utang. Ini ya. Masuk ini. Dia tadi di UD Pelangi. Jadi kita buat tanggalnya, kita buat retur. Ini NK 100. Lalu dia karena di GJ, karena dia retur, akun payable-nya berada di kolom debit, jadi otomatis kita buatnya juga di debit. Kita lihat aja di sini, kita ambil ini, lalu kita tinggal tarik karena sudah ada rumusnya di atas. Jadi tinggal akun payable untuk UD Pelangi tinggal 26 segini. Lalu setelah itu kita lanjut ke inventory karena dia berhubungan dengan persediaan kita. Jadi untuk inventory dia kita buat di tanggal 17. NK 100 purchase retur. Jadi dia otomatis dia diberi tanda min karena dia mengurangi ya. Kita lihat di dokumen untuk B001 atau yang pertama. Ini kita lihat ini sebanyak 5. Harga barangnya dia akan meretur yang di tanggal 16, pembelian yang tanggal 16. Jadi kita ambil harga yang 140.000 ini. Kita tinggal pindahkan, lalu kita kalikan aja. 140.000 dikali 5. Jadi dapat ini. Lalu kita pindahkan ini, kita pindahkan dulu saldonya, saldo yang di atasnya ya, karena kita meretur hanya yang di 50 saja. Tak bisa yang ini. Ini yang 100 juga kita pindahkan. Lalu yang 50 ini karena kita meretur atau mengembalikan barang, sehingga di sini dia akan mengurangi persediaan kita. Yang kita retur kan yang persediaan yang 50 ini kan. Otomatis ini kita beri tanda tambah. Kenapa tanda tambah? Karena di sini sudah ada min. Jadi kita nggak perlu buat kurang lagi di sini. Jadi kita cukup klik tambah saja. Kita tekan dengan ini. Lalu kita enter. Hasilnya 45. Untuk harga ini sama. Lalu untuk amount-nya kita kurangkan saja. Kita kasih lambang tambah saja karena di sini sudah ada min. Lalu sudah seperti itu, kita lanjut ke inventory 2 atau barang yang kedua. Dia ada 2 barang yang diretur. Jadi di sini kita buat tanggal 17. Lalu kita buat NK 100 repurchase return. Kita lihat, kita kasih juga min di sini. Kita lihat dokumen dia sebanyak 3. Jadi kita ke inventory tadi dia 3. Harganya yang kita ambil adalah harga pembelian tanggal 16 karena yang diretur adalah pembelian tanggal 16. Jadi kita yang ambil 150.000 ini. Dan di amount-nya cukup kita kalikan saja 150.000 dikali dengan 3. Dapat segini. Lalu untuk saldo yang di atasnya harus kita salin dulu ke bawah. Kita salin dulu ke bawah. Karena yang diretur cuma yang di
persediaan yang 50. Salah. Ini. Setelah itu, dia kan yang mengurangi yang 50 ini. Karena dia yang mengembalikan barang yang 50 ini. Jadi otomatis kita buat ini. Kita kasih tambah karena di sini sudah min. Dan dia udah berkurang dari 50 dikurang 3 menjadi 47. Untuk harganya sama. Dan untuk harga ini kita dapat kurangi yang 7.500 kita kasih tanda tambah karena di sini sudah ada min. Jadi gitu. Jadi segitu tahap untuk membuat dokumen nota kredit atau retur pembelian. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama jurnal khusus atau jurnal umum. Yang kedua ke buku besar pembantu utang. Yang ketiga ke inventory. Jadi kayak gitu. Dan selanjutnya mari kita bahas untuk transaksi yang ketiga. Sekarang kita masuk ke transaksi yang ketiga. Ini adalah contoh dari faktur penjualan atau penjualan secara kredit. Jadi pada ini dikatakan sebagai faktur penjualan karena di sini adalah nama toko kita atau siapa sih yang menjual ini nama toko kita. Jadi dan kepadanya ini adalah kepada siapa kita menjual. Jadi pada faktur penjualan ini di sini kan ada termin ya. Di sini terminnya 2/10 N/30. Jadi arti dari 2/10 ini adalah toko pekerti ini akan mendapatkan diskon sebesar 2% jika pembayarannya bukan lebih dari 10 hari. Jadi harus di bawah 10 hari atau 10 hari. N/30. N/30 ini adalah batas pembayarannya adalah 30 hari. Dan FRAG ini adalah FOB shipping point yang artinya risiko dan beban angkut pembeliannya atau penjualannya ini ditanggung oleh si pembeli. Jadi harus ditanggung oleh si pembeli. Jadi UD Chelsea ini tidak ada tanggung jawabnya dengan risiko barang dan beban angkut barangnya. Jadi ditanggung oleh toko pekerti. Sehingga itu bagi si UD Chelsea Berasper ini menjadi pendapatan. Jadi dibuatlah di sini FRAG collected. Jadi dibuatlah 30.000 di sini. Jadi bagi si UD Chelsea menjadi pendapatan. Lalu untuk faktur penjualan ini masuk ke jurnal penjualan atau sales journal. Kita masuk ke sini. Tadi di tanggal 12. Nomor dokumennya kita lihat di sini adalah FJ002. Kita buat FJ002. Lalu deskripsinya ini adalah nama toko orang tersebut. Kita lihat nama tokonya. Di sini FJ002 untuk deskripsinya ini adalah nama tokonya. Kita lihat dari sini nama tokonya adalah toko pekerti. Jadi kita buat di sini adalah toko pekerti. Toko pekerti. Lalu untuk account receivable-nya ini adalah kita lihat aja di sini adalah jumlah dari total keseluruhannya. Di sini. Dan untuk salesnya kita ambil juga dari dokumen yang kita ambil adalah subtotal yang harganya adalah 12.250.
Untuk file out-nya juga kita ambil dari dokumen. Nih, yang PPN 11%. Lalu untuk flag kolektifnya kita ambil juga dari dokumen. Yang flag kolektif 30.000. Setelah itu, untuk kolom merchandise inventory dan cost of goods sold ini kita ambilnya nanti di kartu persediaan, karena nilainya akan dapat di kartu persediaan. Jadi ini belum kita buat. Setelah itu kita lanjut ke buku besar pembantu piutang karena dia berhubungan dengan akun receivable. Kita masuk, di sini adalah toko pekerti. Kita cari toko pekerti. Sudah dapat, kita buat tanggal 12. Di sini adalah penjualan atau sales. Setelah itu ini kita isi dengan FJ002 dan kita lihat di sini di toko pekerti di manakah letak dari akun receivable-nya. Letaknya di debit. Jadi kita letakkan di debit. Lalu kita ambil yang ini. Setelah itu kita tarik saja atau kita buat rumusnya. Ini debit. Kalau receivable itu kalau bertambah dia di debit. Kalau berkurang dia di kredit. Otomatis kayak gini. Jadi hasilnya seperti ini ya. Setelah dari buku besar pembantu piutang ini, kita langsung ke inventory di tanggal 12 FJ002 kita melakukan sales. Kalau sales itu berarti kan kita menjual, otomatis barang dagangan atau persediaan kita letaknya di dia berkurang, jadi otomatis dia out atau keluar. Setelah itu kita buat di sini kan sales, kita lihat produknya untuk B001 berapa sih? Kita lihat. Di sini berarti B001-nya 50, dijual 50. Dan untuk harganya, untuk memilih harganya, kita harus memilih harga yang pertama. Kenapa? Karena kita memakai metode FIFO, yaitu barang yang pertama masuk, maka pertama harus dikeluarkan atau dijual. Jadi kita memakai harga yang saldo pertama atau persediaan yang letaknya paling atas ini. Jadi kita ambil ini harganya. Lalu untuk harganya kita cukup kalikan saja. Seperti itu. Setelah itu, karena ini proses penjualan mengakibatkan barang dagang kita atau persediaan barang dagang kita menjadi berkurang. Otomatis ini dikurang dengan ini, sebanyak barang yang kita jual. Harganya pun sama dengan ini. Dan untuk amount yang sini kita cukup kurangkan dengan ini. Udah dapat segitu. Dan untuk yang 100 ini kita tinggal salin saja ke bawah. Karena dia tidak ada kita ganggu gugat untuk dijual. Jadi seperti itu. Ini inventory yang pertama dengan item B001. Jadi untuk barang yang kedua kita harus buat juga di inventory yang kedua. Di tanggal 12 FJ002 kita melakukan penjualan.
penjualan letaknya di kredit karena mengurang atau mengeluarkan persediaan barang kita. Jadi kita ambil di dokumen tadi. Untuk B002 nya sebanyak 25. Dan harga barang yang kita ambil juga harga barang yang di atas. Harga barang yang di atas karena kita memakai metode FIFO. Jadi kita kalikan ini dengan ini. Lalu untuk yang di balance-nya ini kita juga sama kayak tadi, kita kurangkan kayak ini. Dia sudah berkurang ya. Lalu harganya juga sama dengan ini. Dan pada amount-nya ini cukup kita kurangkan saja. Lalu untuk 75 ini cukup 75 yang ini cukup kita turunkan saja dia ke bawah. Nah, udah kayak gitu. Setelah itu kan kita sudah mendapatkan tadi kita sebelumnya belum mencatat cost of goods sold-nya dengan merchandise inventory. Jadi pada bagian inilah kita menemukan merchandise inventory dengan cost of goods sold-nya. Jadi dia di tanggal 12. Jadi pada jurnal ini kita buat aja sama dengan kita ke inventory yang pertama kita ambil yang amount ini. Yang bagian amount ini adalah HPP-nya atau cost of goods sold-nya. Kita ambil yang ini ya, tanggal 12. Kita tambah dengan yang inventory yang kedua. Kita ambil juga di tanggal 12, 3.750. Nah, jadi totalnya segini. Jadi merchandise inventory-nya juga begitu. Dia sama dengan cost of goods sold-nya. Nah, jadi kayak gitu. Sudah terisi. Dan kolom ref ini kita checklist tadi seharusnya ketika sudah memposting ke buku besar pembantu piutang ini. Tadi karena lupa, jadi kita isikan saja. Kita checklist saja ya. Kita kasih simbol checklist saja. Oke, sudah. Jadi kayak gitu untuk transaksi penjualan secara kredit, itu prosesnya. Selanjutnya kita lanjut ke transaksi yang keempat. Itu adalah nota kredit atau retur penjualan. Kenapa dikatakan sebagai retur penjualan? Karena di atas ini adalah nama toko kita. Nama toko kita yang menjual barang dagangan. Di sini ini transaksi yang masuk ke jurnal umum. Jadi kita buat di tanggal 12 tadi NK002. Jadi untuk jurnalnya itu yang pertama kita ada sales retur karena kita meretur penjualan. Sales retur itu saldonya di debit karena dia bertambah, otomatis kita buatnya di debit. Sales retur itu kita buat, lalu kita sudah juga dipotong atau diambil PPN pada saat melakukan penjualan secara kredit, maka PPN keluarannya atau fade out-nya juga dibuat. Juga otomatis yang pertamanya karena sudah dipotong, pertama letaknya saldonya di kredit karena kita ada mengembalikan barang atau orang tersebut mengembalikan barang, otomatis fade out-nya juga harus dikembalikan sehingga letaknya di debit. Setelah itu pada tanggal 12 ini kita melakukan penjualannya secara
secara kredit ya, dari tanggal 12 ini secara kredit, berarti ini adalah account receivable. Otomatis account receivable-nya berkurang. Saldo normal account receivable adalah di debit, kalau dikurang menjadi di kredit. Kita buat account receivable. Setelah itu merchandise kita otomatis berkurang kan, karena persediaan kita bertambah karena orang tersebut mengembalikan kepada kita. Otomatis merchandise kita bertambah. Merchandise bertambah di debit, jadi akunnya di debit. Dan HPP kita juga otomatis jadinya berkurang karena orang tersebut mengembalikan barang kepada kita, jadi otomatis dia letaknya di kredit. Kita buat cost. Nah, kita buat ya. Lalu untuk nilai dari sales retur ini kita ambil, coba kita lihat dari dokumen saja. Kita lihat dokumen. Di sini nilainya adalah subtotalnya adalah 820.000. Untuk PPN-nya kita lihat di sini 90.200. Jadi kita masukkan aja. Dan account receivable-nya ini kita ambil dari jumlah ini. Jumlah dari subtotal dan PPN. Untuk merchandise inventory ini akan kita isi nanti ketika membuat inventory gitu. Jadi setelah general journal ini kita harus masuk dulu ke buku besar pembantu piutang, karena dia berhubungan dengan piutang. Kita ingat di sini letaknya di kredit. Toko pekerti di tanggal 12 melakukan retur. Kita buat retur. Kita buat NK002. Karena dia meretur, otomatis account receivable toko pekerti ini dia berkurang kan. Jadi kita lihat di general journal tadi, account receivable-nya berkurang 910.200. Kita buat, tinggal kita tarik saja karena sudah ada rumusnya. Kayak gini ya. Lalu setelah dari buku besar pembantu piutang ini, kita mengerjakan inventory lagi untuk mendapatkan harga HPP-nya dengan HPP-nya atau cost of goods sold-nya. Kita buat di sini NK002. Ini adalah sales retur. Untuk sales retur ini kita kasih min terlebih dahulu. Kita lihat di dokumen untuk B001 berapa sih dikembalikan, berarti 3. Jadi di inventory ini kita buat 3, min 3. Untuk harganya, karena dia meretur yang tanggal 12 ini, penjualan tanggal 12 ini, maka kita ambil harganya yang ini. Kayak gitu ya. Lalu kita kalikan saja ini dengan ini. Karena dia meretur, otomatis dia mengembalikan barang kepada kita, sehingga barang yang ada di toko kita atau perusahaan kita menjadi bertambah. Otomatis kita gini, kurang ini. Karena dia bertambah, ini sudah ada min, jadi min ditambah min jadi plus. Jadi sudah bertambah 367 ditambah 3, 370. Tambah. Ini di ini. Jadi min tambah min
jadi plus itu 51.800. Jadi kenapa kita tambahnya yang produk sini? Karena kita menjual yang di sini, karena kita menjual persediaan yang 367 ini. Setelah itu jangan lupa buat persediaan yang tersisa atau yang tidak kita pakai yang 100 ini ya. Kita pindahkan saja ke bawah. Kayak itu. Kenapa dia bertambah? Karena barang yang kita jual dikembalikan, otomatis persediaan barang dagang kita bertambah. Jadi ini ditambah 3 jadi 370. Lanjut kita ke inventory kedua. Kita buat 12 NK002. Terus kita buat tadi sales return. Kita lihat di sini kita ngasih min terlebih dahulu. Kita lihat dokumen B002-nya adalah 2. Kita nih harganya adalah harga yang barang yang kita retur. Harga barang yang kita yang diretur adalah tanggal 12. Kita ambil harga ini. Kita kalikan ini dengan ini. Udah dapat. Setelah itu ini harus kita tambahkan dengan min 2 ini. Kita tambahkan dengan min 2 ini. Karena dia meretur otomatis atau mengembalikan barang dagang kita, otomatis persediaan barang dagang kita bertambah. Kenapa ditambahkan ke sini? Karena barang yang kita jual adalah yang di sini. Karena kenapa min? Karena di sini sudah min, jadi min ditambah min jadinya plus. Nah itu harganya tetap sama, dan ini juga kita tambahkan dengan ini. Lalu yang persediaan yang 75 ini cukup kita pindahkan saja ke bawah. Kita pindahkan saja ke bawah. Dah, itu aja. Jadi karena kita sudah dapat itu HPP-nya, jadi kita pindahkan saja dia ke jurnal umum. Masukkan ke jurnal umum. Inventory-nya kita lihat di inventory yang pertama nih ditambah dengan inventory yang kedua dapat 720.000. Karena di sini nggak usah pakai min, jadi kita buat manual saja. Kita buat tadi kita buat 720.000, kita buat manual aja. 720.000. Di sini juga 720.000. Kayak gitu ya. Jadi kayak gitu, karena sudah kita isi merchant inventory dan cost of goods sold-nya, berarti sampai sini terakhir proses retur dari penjualan. Jadi kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Jadi selanjutnya transaksi yang kelima, saya akan membahas tentang bukti penerimaan kas. Jadi ini bukti penerimaan kasnya adalah pelunasan faktur FJ001 3 Desember 2024 yang dibayar oleh Toko Budi. Jadi di sini Toko Budi mendapatkan potongan atau diskon karena Toko Budi membayarnya dari tanggal 3. Jadi tanggal 3 ini tidak dihitung ya saat dia melakukan pembelian. Tidak dihitung. Jadi kita hitungnya dari tanggal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dia 7 hari baru sudah dibayar. Jadi Toko Budi mendapatkan sebuah potongan atau diskon sebesar 2%. Jadi karena sini sudah tertera potongannya 410, kita tinggal masukkan ke
jurnalnya. Ini masuk ke jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Ini dia di tanggal 10. Tadi kita lihat nomor dokumennya adalah BKM 002. Jadi kita buat BKM 002. Tadi toko Budi. Jadi kita buat di sini toko Budi. Budi. Dia toko Budi, karena dia melakukan pelunasan piutang, otomatis kas kita kan bertambah. Jadi kas kita bertambah sebanyak yang ini, yang 22395, karena ini harga yang sudah dipotong dengan diskon. Jadi kas yang kita dapat hanya segini. Lalu di sini ada, karena dia mendapatkan diskon, otomatis kita harus membuat diskonnya juga kan. Kita membuat diskonnya. Kita buat diskon 410 nih. Setelah itu dia membayar akun receivable-nya, otomatis akun receivable-nya menjadi berkurang. Akun receivable berkurang di kredit. Otomatis kita buat di sini, kita ambil yang nilainya piutang ini, nilai piutang ini ya. Nah, udah kayak gitu. Setelah dari jurnal khusus ini, kita masuk ke buku besar pembantu piutang karena dia berhubungan dengan piutang. Jadi kita masuk ke toko Budi di tanggal 10 dia melakukan pelunasan piutang. Jadi kita buat penerimaan piutang. Tadi BKM 002. Karena letak akun receivable-nya tadi dia berkurang, letak akun receivable jika berkurang di kredit, maka kita letakkan di kredit. Kita lihat tadi berapa nominalnya. Akun receivable-nya di kredit senilai segini. Kita tarik saja ke bawah. Sebentar, kita tarik dari atas ini, coba. Kita coba hapus saja dulu ya. Tadi kita buat di sini untuk akun receivable, kalau bertambah dia di debit, kalau berkurang dia di kredit. Kita gitukan aja dan kita tarik saja ke bawah. Oke, jadi dapat saldo toko Budi 23082500. Dan jangan lupa kita beri, karena sudah kita posting ke buku besar pembantu piutang, kita beri checklist di sini. Kita insert close, kayak gitu. Jadi tahap untuk penerimaan kas untuk pembayaran atau pelunasan piutang caranya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Selanjutnya untuk transaksi yang keenam, itu juga bukti penerimaan kas, tapi ini adalah penjualan tunai satu-satunya kendaraan yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi di sini harga pasar kendaraannya adalah 47 juta. Jadi penerimaan kas ini adalah masuk ke jurnal cash receipt journal. Jadi masuk kita ke sini. Tadi di tanggal 26 kita lihat nomor dokumennya adalah BKM 005. BKM 005. Kita masuk ke sini BKM 005. Di sini kita buat TN Sumanto ya. Di sini.
Manto. Setelah itu, untuk harga pasarannya berarti harga yang dijual. Jadi kas yang diterimanya itu adalah senilai harga pasaran itu. Jadi yang kita ambil adalah ini ya. Setelah itu kita yang pertama harus melihat nilai dari kendaraan tersebut, berapa sih nilainya gitu. Jadi kita melihatnya itu dari, kita buat dulu akunnya. Kita masukkan ini ke sini karena akunnya tidak ada tersendiri, maka kita buatnya di kolom miscellaneous. Untuk nilai kendaraan ini kita lihat dari ini trial balance. Kita lihat kendaraan kita senilai 90 juta. Kita letakkan di kredit karena kita sudah menjualnya. Yang pertama letaknya di debit karena kita sudah menjual, otomatis sudah berkurang atau hilang nilainya. Jadi setelah itu dari ini kita harus juga mengurang akumulasi yang ada di perusahaan kita. Akumulasi penyusutan kendaraannya. Kita buat dulu. Kita buat. Kita buat akumulasi penyusutan kendaraan. Kita saldonya juga kita lihat dari trial balance yang awal ini. Kita lihat ini. Awalnya letaknya di kredit karena kita menghilangkan atau kita sudah jual, otomatis dia hilang. Jadi letaknya di debit. Kita pindahkan dia ke debit. Setelah ini, pasti kita mendapatkan sebuah keuntungan dari penjualan kita karena nilainya dan cara mencarinya, karena kita sudah menjual dan 90 dikurang 35. Jadi cara mencarinya dikurang dengan 35. Kita jadikan ini dulu accounting. Sebentar. Kita cari kayak ini aja. Ini dikurang dengan ini, dikurang juga dengan 47 harga yang telah kita terima. Jadi dapat 8 juta. Yang 8 juta ini adalah keuntungan yang kita dapatkan dari penjualan kendaraan kita. Jadi kita buat terus on sales. Ini adalah keuntungan yang kita dapatkan dari penjualannya yang senilai dengan ini. Jadi kita buatnya di sini aja ya. Ini dikurang dengan harga akumulasi, kendaraan dikurang dengan akumulasi, dikurang dengan harga pasar atau harga yang kita terima. Ya. Dapat kita ini kita kurang dengan ini, dikurang dengan ini, dikurang dengan ini. Nah, dapat kita 8 juta. Segitulah untuk cara menjual aset tetap kita. Cara mencarinya seperti itu. Oke, lanjut kita ke transaksi. Lanjut kita ke transaksi yang selanjutnya. Lanjut ke transaksi yang ketujuh. Di sini adalah penjualan secara tunai. Kenapa penjualan secara tunai? Karena nama toko yang di atas ini adalah nama toko kita atau toko yang menjual. Jadi ini nota kontan secara tunai atau kontan. Di sini ada syarat pengirimannya FOB shipping point, yaitu beban pengirimannya atau risikonya ditanggung oleh si pembeli. Jadi di sini diisi freight collected-nya. Jadi bagi UD Chelsea ini adalah sebuah pendapatan. Jadi nota kontan ini
masuk ke cash receipt journal karena kita menerima uang. Jadi kita buat dia di tanggal 8, nomor dokumennya BNK 001. Kita buat BNK 001. BNK 001. Di ini kita lihat tadi toko indah ya, toko indah. Jadi kita buat toko indah. Toko indah. Setelah itu kan pasti kita menerima sebuah uang karena kita menjualnya secara tunai. Kita lihat di sini. Kita lihat nota kontan. Kita ambil yang jumlah ini, total dari keseluruhan ini. Setelah itu kita membuat sales. Kita akan menjual barang dagang atau melakukan penjualan. Jadi pasti ada sales. Untuk salesnya itu kita ambilnya dari subtotal. Ya. Lalu untuk fade out-nya kita ambil dari sini. Fade out-nya yang PPN. Lalu dia juga ada beban angkutnya. Jadi kita buat freight collected. Jadi kita untuk amount-nya kita ambil juga dari dokumen ini. Collected-nya sebesar 30.000. Jadi total ini jadi sama dengan total cash in bank. Di sini nanti diisi cost of goods sold-nya dengan merchandise inventory-nya yang kita dapatkan di kartu persediaan atau inventory. Jadi kita buat dulu kartu persediaannya. Jadi dia di tanggal 8 BNK 001 kita melakukan penjualan. Jadi sales itu letaknya di out karena dia mengurangi atau mengeluarkan persediaan barang dagang. Kita lihat untuk B001 berapa yang kita jual. 10. Harganya yang kita ambil adalah harga yang barang persediaan kita yang pertama. Jadi yang pertama ini adalah yang 425 ini. Jadi kita ambil yang 140.000, tinggal kita kalikan 140.000 dikali dengan nih. Setelah itu karena kita sudah mengeluarkan barang, otomatis kita harus menguranginya. Tuh, jadi harga yang ini tetap sama. Dan harga yang ini kita kurangi dengan yang ini. Dan yang untuk 100 persediaan yang 100 tinggal kita pindahkan ke bawah karena tidak ada yang kita jual. Gitu. Lalu untuk barang yang kedua, tanggal 8 BNK 001 dia sales. Lalu di kolom out juga karena kita menjual atau mengeluarkan. Kita lihat di sini B002-nya adalah 7, sebanyak 7. Harganya juga kita pakai yang di persediaan yang awal kita karena kita memakai metode FIFO. Barang yang pertama masuk maka harus pertama dikeluarkan. Jadi kita kalikan saja ini. Dan kita harus mengurangkan karena kita sudah mengeluarkan barang atau menjualkan barang kita. Jadi yang di sini harganya tetap. Lalu yang ini cukup kita kurangkan saja dengan ini. Lalu yang persediaan yang 75 nih kita
pindah kanan saja atau kita turunkan saja karena tidak ada dijual. Sudah di sini kita kan sudah mendapatkan jumlah almonnya ini yang untuk kita jadikan sebuah HPP. Jadi kita pergi ke jurnal tadi, kita buat di sini tadi, di sini ya. Cost of goods sold-nya kita pergi ke inventory, dia di tanggal 8. Ini kita tambah inventory ya tanggal 8 juga. Jadi hasilnya segini. Lalu di merchandise inventory-nya sama dengan cost of goods sold. Jadi kayak gitu cara memasukkan transaksi penjualan secara tunai. Oke, selanjutnya transaksi yang ke-8. Transaksi yang ke-8 ini adalah nota kredit. Ini adalah retur dari penjualan karena di sini nama toko kita. Karena kenapa nota kredit? Karena kita yang mengeluarkan nota kredit ini. Jadi di sini ini masuknya ke kolom ke jurnal umum atau general umum. Ini pada tanggal 9. Nomor dokumennya NK001. Lalu di sini untuk jurnalnya, karena kita melakukan retur penjualan, berarti pasti ada sales retur atau retur penjualan. Sales retur itu dia kalau bertambah di debit, jadi otomatis dia saldonya akunnya di debit. Setelah itu sebelumnya juga kita sudah dipotong PPN masukan. Otomatis karena kita sudah mengembalikan sebagian barangnya, harusnya kita mengembalikan pajaknya juga, pajak masukannya juga. Kalau fade out itu, kalau saldo normalnya kan di kredit. Jadi misalnya kalau kita kurangkan, dia letaknya di debit. Jadi kita buat di debit. Setelah itu kita melakukan penjualannya ini secara tunai, otomatis berhubungan dengan kas, sehingga kita harus mengembalikan kas kepada orang tersebut atau sejumlah uang kepada orang tersebut. Otomatis kas kita menjadi berkurangnya di kredit karena saldo normalnya di debit. Jadi kita buat di sini, kita buat in bank. Setelah itu karena dia melakukan pengembalian barang kepada kita, otomatis persediaan barang kita menjadi bertambah. Persediaan bertambah di debit. Jadi kita buat di debit. Kita buat di debit. Sehingga mengurangi harga pokok penjualan kita. Jadi kita buat di sini cost of goods sold-nya. Setelah itu untuk untuk nilai sales returnya ini kita lihat di dokumen, kita ambil yang subtotal yang 660.000, dan untuk fade out-nya ini kita ambil juga dari dokumen yang PPN 11% 72.600. Untuk cash in bank ini adalah yang kita ambil adalah total keseluruhannya atau jumlah. Dan untuk merchandise inventory dan cost of goods sold ini nanti kita buat setelah kita membuat transaksi ini ke inventory atau kartu persediaan. Jadi kita buat di sini tanggal 9. Dia NK001. 1 ini adalah sales return. Sales itu letaknya kan di out.
Jadi di sini kita kasih min. Kita lihat di sini untuk B001 atau beras Ayana ini berapa sih yang dikembalikan. Kita lihat di dokumen 2, ternyata 2 dikembalikan. Untuk harganya, harga yang diretur ini, harga barang yang diretur. Setelah itu kita kalikan saja dengan ini, dapat. Setelah itu, karena ini barang yang dikembalikan, hasil dari penjualan kita itu dikembalikan, sehingga dia akan menambah persediaan kita kembali, karena barang kita menjadi bertambah karena setelah dikembalikan. Otomatis ini kita kurang dengan ini. Kenapa kurang? Karena di sini sudah ada min, karena min ditambah min jadi positif. Di 415 ditambah 2 menjadi 417, dan harganya kita ambil saja di sini. Ini kita ambil, ini kita kurang. Nih. Kita tambah dengan 58.100.000 ini kita tambah dengan 250, dapatnya segini. Lalu untuk persediaan 100 tinggal kita pindahkan saja karena dia tidak ada hubungannya dengan transaksi ini. Lalu kita pergi ke inventory 2. Inventory 2 atau barang yang kedua. NK001 sales retur. Juga letaknya di kolom out. Kita lihat di sini di dokumen yang diretur sebanyak 2. Dan harganya kita lihat dari harga yang telah kita jual nih, yang harga 150.000 nih. Tinggal kita kaliin gitu. Jadi yang di sininya otomatis kita harus tambah dengan yang di sini karena dia menambah persediaan karena telah dikembalikan oleh orang tersebut kepada toko kita atau perusahaan kita. Otomatis dia menjadi bertambah. Oke. Dan untuk persediaan 75 tinggal kita pindahkan juga karena dia tidak ada hubungannya. Setelah dapat harga atau amonnya ini kan kita jadikan sebagai HPP atau cost of goods sold. Nih, jadi kita kembali ke jurnal tadi, ke jurnal umum. Oke. Untuk merchandise inventory-nya sama dengan nilai cost of goods sold ini ya, jadi sama saja. Kita lihat ini yang pertama atau inventory yang pertama. Di sini sales return-nya 280.000. Kita tambah dengan inventory kedua, di sini tanggal 9 adalah 300.000. Jadi dapat 580.000. Kita buat secara manual saja karena di sini ada min. Kita buat 580.000. Oke, di sini juga sama 580.000. Jadi dapatlah segitu hasilnya. Ini tidak ada dimasukkan ke buku besar pembantu piutang dan utang karena dia tidak ada berhubungan dengan piutang atau utang. Jadi itulah tahap untuk retur jika kita menjual secara kontan. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Lanjut ke transaksi yang ke-9. Di sini ada bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas di sini kita menggunakan cek ya. Bukti pengeluaran kas di sini untuk pelunasan faktur FB01 7 November 2024. Jadi yang pada bulan sebelumnya. Jadi di sini bukti pengeluaran kas ini masuknya ke jurnal
cash payment journal. Jadi kita masukkan di tanggal 7. Kita masukkan di tanggal 7. Tadi di tanggal 7 ya, di tanggal 7. Nomor dokumennya BKK 001 UD Bintang. BKK 001 BKK 001 UD Bintang. Jadi karena dia membayar utang, otomatis utangnya menjadi berkurang. Kita lihat di dokumen di dokumen utangnya ini 10 juta. Dan otomatis kas kita menjadi berkurang karena sudah membayar utang. Kita lihat dokumen sebesar segini. Lalu kita masuk ke buku. Setelah jurnal ini kita masuk ke buku besar pembantu utang karena dia berhubungan dengan utang. Kita masuk ke sini. Dia UD Bintang. Ya, di tanggal 7. Di tanggal 7 pelunasan utang. BKK 001. Kalau dia melunasi utang, otomatis utangnya tadi di debit. Kita lihat di jurnal tadi di debit sebesar 10 juta. Kita tinggal tarik. Kita ulang aja buat rumusnya. Di sini kalau berkurang dia di debit, kalau bertambah dia di kredit. Kita tarik ke bawah. Jadi segitu untuk cara membayar utang atau melunasi utang. Jadi tahap-tahapnya seperti itu. Jadi kita lanjut ke transaksi yang selanjutnya. Lanjut ke transaksi yang ke-10. Di sini bukti pengeluaran kas yang digunakan untuk pembelian peralatan. Jadi di sini kita membeli peralatan sebesar 9.980.000. Jadi ini masuk ke jurnal cash payment journal. Jadi ini pada tanggal 21. Jadi pada tanggal 21 nomor dokumennya ini BKK 004. BKK 004. Jadi kita buat di sini BKK 004. BKK 004. Jadi di sini nama tokonya kita lihat di dokumen ada toko Sumber Karya. Jadi kita buat toko Sumber Karya. Toko Sumber Karya. Karena kita membayarnya menggunakan kas, otomatis kas kita berkurang. Jadi letaknya di kredit. Kita lihat di dokumen sejumlah 9.980.000. Dan akun yang di debitnya ini adalah peralatan kita karena kita menambah peralatan atau kita membeli peralatan sehingga peralatan kita bertambah. Jadi di sini kita buat equipment senilainya sama dengan ini. Setelah itu sudah ada di debit dan kredit. Itulah caranya kalau kita membuat transaksi pembelian aset atau pembelian peralatan, kayak gitu caranya. Lanjut kita ke transaksi yang ke-11. Kita lanjut ke transaksi yang ke-11. Ini juga bukti pengeluaran kas, tapi untuk pengisian kembali dana kas kecil pada bulan Desember 2024. Dan nominal atau jumlah dari pengisian kembali dana kas kecil ini senilai yang telah terpakai. Jadi
bukti pengeluaran kas ini masuknya ke jurnal cash payment journal. Masuk kita ke sini pada tanggal 28 kita melakukan pengisian ulang. Jadi DKK 006. Otomatis dia berhubungan dengan kas kita. Kas kita senilai yang pengisian ini, senilai ini dikredit karena kita melakukan pembayaran atau pengisian. Otomatis di sini akunnya adalah petty cash karena kita menambah petty cash. Jadi di sini nominalnya sama segini. Udah kayak gitu aja kalau melakukan transaksi pengisian kembali dana kas kecil. Caranya masuknya ke jurnal payment atau cash payment journal saja. Oke, lanjut kita ke transaksi yang ke-12. Lanjut kita masuk ke transaksi yang ke-12. Di sini adalah nota kontan. Di sini adalah pembelian secara tunai. Kenapa dikatakan sebagai pembelian secara tunai? Karena judul yang di atas ini atau nama toko yang di atas ini adalah nama toko yang tempat kita membeli barang dagangan. Sedangkan kepadanya ini adalah toko kita. Jadi ini adalah pembelian secara tunai. Di sini ada FOB destination point. Berarti beban angkut dan risikonya ditanggung oleh si penjual atau UD awan ini. Jadi ini langsung aja nota kontan ini masuknya ke cash payment journal karena dia mengurangi kas kita. Jadi masuknya ke sini. Kita buat dia pada tanggal 18. Nomor akunnya kita lihat di sini BNK 100. Jadi kita buat di sini BNK 100. UD awan. Setelah itu pada sini kita menjual barang dagangan kita. Kita membeli barang dagangan sehingga merchandise inventory kita bertambah. Kita lihat di sini, kita ambil yang subtotal. Dan fade in-nya juga kita isi. Fade in-nya kita isi dengan PPN 11%. Ini. Lalu karena kita secara tunai berarti kas kita menjadi berkurang. Kita ambil yang jumlah ini. Nah, setelah itu kita tidak ada memasukkan ke buku pembantu piutang dengan buku pembantu utang karena dia tidak ada berhubungan dengan utang ataupun piutang. Jadi kita langsung aja ke inventory. Jadi ini pada tanggal 18 tadi BNK 100. Kita melakukan purchase. Purchase berarti bertambahnya di sini. Kita lihat untuk B001 kita beli berapa. Kita beli di sini adalah sebanyak 20. Harganya kita lihat di sini. Kita lihat 140.000. Jadi kita buat 140.000 di sini. Tinggal kita kalikan aja ini kali dengan ini. Setelah itu kita harus menyalin terlebih dahulu saldonya di sini. Kita coba kayak ini. Kita coba. Kita coba aja salin dari sini. Kita copy. Nggak bisa, jadi kita harus
memindahkan satu persatu dari 370. 370 ini sama dan ini kita pindahkan, ini juga semuanya kita pindahkan. Lalu karena kita melakukan pembelian, berarti kita harus membuat kolom baru, kita harus menyediakan kolom baru. Ini di sini 2.800.000, jadi kita tinggal pindahkan saja. Jadi kayak gitu. Jadi kita masuk juga ke inventory yang kedua atau kartu persediaan yang barang keduanya juga seperti itu caranya. BNK 100 purchase, kita lihat di dokumen sebanyak 10, harganya 150.000. Tinggal kita kalikan aja. Kita kalikan ini dikali dengan ini. Setelah itu juga sama caranya kita pindahkan ini. Kita pindahkan ini. Kita pindahkan yang ini. Kita pindahkan ini. Harganya juga sama, kita pindahkan semuanya. Oke, karena kita baru melakukan pembelian barang atau tambahan barang, jadi kita harus membuat kolom baru. Jadi kita pindahkan aja di sini. Kita pindahkan ini. Nah, kita pindahkan kayak gitu aja. Jadi kayak gitu aja proses kalau kita melakukan pembelian secara tunai, gitu aja caranya. Jadi kita lanjut ke transaksi yang ke-13. Dan untuk transaksi yang ke-13, ini adalah bukti memorial atas pengambilan uang kepentingan pribadi. Ini jadinya privé atau pengambilan pribadi. Ini masuknya ke jurnal cash payment journal karena uang kita dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, jadi berkurang uang. Jadi kita masuk ke sini. Kita buat di tanggal 31. Itu kita buat BM01. Lalu di kolom yang debit ini dia ada kita namakan drawing. Drawing ini adalah privé. Jadi untuk totalnya coba kita lihat dari dokumen, itu tuh adalah 1 juta. Kita jadikan 1 juta. Di sini juga 1 juta. Kita buat lanjut gitu. Nah, kalau untuk pengambilan pribadi atau privé, caranya seperti itu saja, cukup mencatatnya di jurnal saja. Dan pada transaksi yang ke-14 ini adalah voucher kas kecil. Voucher kas kecil ini digunakan untuk pengeluaran yang kurang dari 1 juta yang telah saya bacakan pada ketentuan atau informasi akuntansi yang pada sebelumnya. Jadi karena ini pembelian perlengkapannya sebesar 800.000, maka digunakan voucher kas kecil. Cara mencatatnya yaitu yang pertama kita mencatatnya di petty cash journal. Jadi ini pada tanggal 2.
dokumennya FK001. Di sini adalah keterangannya adalah pembelian perlengkapan. Yang jelas, yang pertama petty cash kita akan berkurang. Saldo normal petty cash itu adalah di debit. Jadi jika berkurang dia akan di sebelah kredit. Kita lihat di sini senilai 800.000. Jadi kita buat senilai 800.000. Kita buat 800.000. Oke. 800.000. Dan di kolom debitnya ini, karena kita membeli perlengkapan, otomatis perlengkapan kita bertambah. Jadi store supplies atau perlengkapan toko kita bertambah. Di sini sebesar ini. Jadi kayak itu kalau misalnya kita memasukkan transaksi yang menggunakan voucher cash kecil. Jadi masuknya ke petty cash journal. Caranya seperti itu. Setelah kita mencatat semua transaksi ke jurnalnya masing-masing dan sudah memasukkan juga ke buku besar pembantu utang dan piutang dan sudah masukkan ke inventory, maka proses selanjutnya adalah kita harus memposting ke buku besar umum. Jadi misalnya pada jurnal purchase journal ini, di sini ada 3 akun. Yang pertama ada merchandise inventory. Jadi kita harus ke buku besar terlebih dahulu, kita cari merchandise. Nah, di sini ada merchandise. Untuk jurnal purchase journal, untuk sales journal, untuk cash receipt journal dan cash payment journal itu kalau kita mempostingnya maka diberi tanggal 31. Selain itu, kita memberi tanggalnya sesuai dengan tanggal transaksinya. Jadi di sini kita buat adalah purchase journal, ya. Purchase journal. Ini ada ref ini adalah kode dari jurnal ini atau halaman dari jurnal ini. Lalu merchandise inventory kita lihat di purchase journal ini kolomnya di debit. Jadi kita ke buku besar itu kita taruh sama dengannya di debit. Kita masuk, kita tekan klik ini, lalu itu. Jadi kita langsung tarik saja. Hasilnya seperti ini. Lalu setelah kita posting ke buku besar merchandise inventory ini, jadi pada kolom atau pada jurnal purchase journal ini, di bawah kolom total amount-nya kita beri nomor akunnya. Berarti menandakan kita sudah memposting. Kita beri 310. Jadi inilah. Selanjutnya untuk fade in-nya kita cari juga di buku besar seperti itu. Fade in kita cari di buku besar. Di sini kita beri tanggal 31 purchase journal. Ya, di sini halamannya purchase journal halaman 1. Tadi fade in-nya letaknya di debit. Kita lihat ya di debit. Jadi tinggal kita klik, lalu kita tarik. Seperti itu. Karena kita sudah mempostingnya ke buku besar fade in, jadi pada ini juga kita harus mengisi nomornya. Jadi kita sudah menandakan bahwa sudah kita posting ke buku besar. Jadi akun payable-nya juga seperti itu. Akun payable, kita cari akun payable. Di sini kita ambil 31 purchase
Journal. Purchase journal halaman 1. Karena di sana utang kita bertambah, jadi di kolom kredit kita lihat di kolom kredit kita tinggal tambah. Nah, seperti itu ya. Lalu jangan lupa untuk pada purchase journalnya kita buat nomor akunnya. Yaitu jadi ini gunanya untuk menandakan kita sudah memposting ke buku besar umum. Dan inilah yang memudahkan kita untuk memposting ke buku besar umum. Kita mengetahui jumlahnya seperti merchandise inventory, ini jumlahnya, sehingga memudahkan kita. Lalu kita coba misalnya kayak contoh lainnya di sini ada di cash receipt journal. Di sini ada bagian akumulasinya belum diposting ke buku besar. Jadi kita cari di buku besar akumulasi. Kita buat di sini. Tadi di cash receipt journal. Jadi CRJ halaman 1. Di sini di jurnal resep ini akumulasinya berada di kolom debit. Jadi kita letakkan di debit. Jadi tinggal kita tarik. Kita buat rumusnya. Ini dikurang kalau di sini dia berkurang, kalau di kredit dia bertambah. Jadi hasilnya sudah 0. Jadi sudah diposting berarti kita jangan lupa buat di sini. Kita buat 13.300. Selanjutnya di sini ada juga yang masih belum diposting, itu Jan or loss on sales. Jadi kita cari di sini Jan loss. Kita buat di sini 31 cash receipt journal CRJ halaman 1. Kita lihat di sini itu kolomnya di debit atau letaknya di debit. Jadi kita tekan ini di sini. Setelah itu kita kan sudah mempostingnya ke buku besar. Jangan lupa diberikan nomor akunnya 91300. Dan ini ada flag collected-nya belum diposting ke buku besar. Kita lihat. Kita cari flag collected. Di sini tanggal 31 kita buat cash receipt journal CRJ 1. Tadi kolomnya di sebelah kredit karena dia bertambah di kredit. Nih kita lihat, tekan. Kita buat rumusnya. Ini kalau di kredit dia bertambah, kalau di debit dia berkurang. Jadi kayak gitu. Karena kita sudah posting, jangan pula lupa diberi tanda post kalau kita sudah memposting.
81 2 10. Dan yang satu lagi ada kendaraan yang masih belum diposting. Yang pertama kita masuk ke buku besar. Ke buku besar kita cari yang kendaraan. Kita cari kendaraan. Di sini ada 31 cash receipt jurnal CRJ 1. Dan karena kita menjual otomatis berkurang, dan berkurangnya pun di kredit karena saldo normalnya adalah di debit. Jadi kita lihat di sini tepatnya di kredit. Jadi kita buat dia kalau di sini kalau berkurang dia di kredit, kalau bertambah dia di debit. Nah, kita katakan seperti itu. Jangan lupa diisi nomor akunnya 3301. Jadi kayak gitu cara memposting sebuah jurnal atau akun-akun ke buku besar umum. Kayak itu aja caranya. Intinya setelah kita memposting atau membuat ke buku besar, sudah kita buat, jangan pernah lupa untuk membuat nomor akun yang ada di sini, di setiap akun tersebut. Setelah kita memposting seluruh buku besar dari awal sampai akhir, lalu kita membuat trial balance. Trial balance ini yang akan kita gunakan untuk pada part kedua untuk membuat penyesuaian. Jadi untuk part 1 sampai di sini dulu. Kita lanjut untuk part 2-nya. Jadi untuk part 1 sampai di sini dulu. Kita lanjut untuk part 2-nya.